Ya, pemirsa, penolakan pemakaman jenazah COVID-19 kembali terjadi. Kali ini, keluarga jenazah bahkan menganiaya petugas yang memakamkan jenazah. Petugas pemakaman dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pihak keluarga marah hingga memukul petugas saat jenazah hendak dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Keluarga pasien marah karena meyakini pasien meninggal bukan karena COVID-19. Mereka pun meminta agar jenazah pasien dimakamkan di pemakaman yang disiapkan pihak keluarga. Polisi dan gugus tugas saling berkoordinasi atas peristiwa ini. Akhirnya, jenazah pasien dipindahkan ke pemakaman yang disiapkan pihak keluarga. Kapolres Palangkaraya mengatakan, sebelumnya pihak keluarga telah menandatangani prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Dari pihak keluarga memang sudah menandatangani untuk prosedur pemakaman COVID. Namun, sesampai di pemakaman kilometer 12, pihak keluarga hanya meminta agar jangan dimakamkan di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah atau tempat pemakaman COVID yang disiapkan. Namun hanya berjarak sekitar tidak sampai 100 meter. Petugas yang dianiaya melaporkan sejumlah orang dari keluarga pasien ke Polresta Palangkaraya. Polisi menyebut telah menangkap sejumlah pelaku penganiayaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Rawan terpapar COVID-19, ratusan petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menjalani rapid dan swab test. Di Depok, Jawa Barat, sanksi sosial dijatuhkan bagi warga yang membandel tidak memakai masker. ...250 petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU menjalani rapid dan swab test yang digelar di Puskesmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pemeriksaan ini dilakukan lantaran rutinitas petugas PPSU yang cukup rawan terpapar COVID-19 di masa pandemi saat ini. Rapid dan swab test ini adalah yang kelima dari 10 dalam bulan Juli ini yang diadakan Puskesmas Kecamatan Makassar. Alhamdulillah, biar bisa tahu kita positif apa negatif, dan ini sangat membantu untuk rekan-rekan PPSU semuanya, Kak. Swab sendiri sebetulnya memang idealnya kita pemeriksaan untuk yang memang mempunyai komorbid ataupun resiko tinggi terhadap rentannya terkena COVID. Jika hasil swab tes nantinya ada yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, petugas PPSU ini akan diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet jika bergejala dan isolasi mandiri bagi yang tidak bergejala. Di Kota Depok, Jawa Barat, pemerintah Kota Depok akan menerapkan pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah mulai 23 Juli nanti. Sebelum resmi berlaku, pemerintah kota terus mensosialisasikan aturan baru tersebut dan mengkampanyekan pentingnya memakai masker di tengah tingginya angka COVID-19 di Indonesia, khususnya Kota Depok yang sudah tembus 1.000 kasus positif. Nantinya bagi yang tidak memakai masker di Kota Depok saat di luar rumah akan disanksi denda sebesar Rp50.000 hingga Rp250.000 serta sanksi sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah kemudian membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Komite ini dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam rapat perdana di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, tim ini membahas anggaran, penerapan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi tanah air, hingga distribusi vaksin COVID-19. Dan selanjutnya pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini yang memerlukan perencanaan jangka menengah, tentu ini yang akan disiapkan dengan tim. Selanjutnya tentu strategi utama yang terkait dengan surveillance
tes lacak kontak dan isolasi itu terus dijalankan, dan juga terkait dengan protokol COVID, cuci tangan, masker, dan jaga jarak, tentu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, dan pemerintah terus mendorong agar kunci utama daripada pandemi COVID ini adalah terkait baik itu vaksin maupun ketersediaan daripada obat-obatan ataupun antibodies. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19. Komite ini terbagi atas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Dengan adanya komite ini, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat dan daerah dibubarkan. Namun kewenangannya tidak berubah karena posisi Satgas Penanganan COVID berada di bawah komite. Semua kewenangan Pak Doni sebagai gugus tugas yang kemudian beralih menjadi satuan tugas tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dan sebagainya tetap menjadi tugas di Satuan Tugas COVID-19. Diketahui Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dijabat Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara Ketua Satuan Tugas tetap dijabat Kepala BNPB Doni Monardo. Adapun menteri lainnya yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 2.400 vaksin COVID-19 dari China tiba di Indonesia. Nantinya vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis selesai, maka Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Pemilihan Sinovac sebagai mitra karena metode pembuatan vaksin sama dengan kompetisi yang dimiliki Bio Farma. Pembuatan mobile lab dengan standar harus melakukan pengujian bahwa vaksin ini betul-betul efektif dan aman. Sehingga dalam perhitungan statistik saya mengumpulkan kurang lebih 1.620 untuk dilakukan penelitian, ya 1.620 orang-orang yang berumur 18 tahun sampai 59 tahun. Harapan saya tentu semuanya baik dan penelitian ini akan selesai pada bulan Januari. Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya. Dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menambahkan, kerja keras kami tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu. Karena kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat. Yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, apakah itu vaksin, apakah itu penyembuhan meningkat, sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu, bukan. Karena disiplin protokol COVID-19 harus dijalankan. Pemerintah memprioritaskan penanganan COVID-19 di 8 provinsi. Diharapkan provinsi yang masih menjadi prioritas dengan zonasi risiko tinggi dan sedang menggalakkan dan menjalankan protokol kesehatan.
terlihat bahwa rata-rata kesembuhannya secara nasional adalah 52,47%, di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak. Pada saat sekarang, pemerintah Indonesia memprioritaskan ke 8 provinsi, terutama dalam penanganan COVID, karena 8 provinsi ini berkontribusi sekitar 74% dari total kasus yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami berharap bahwa provinsi-provinsi yang masih menjadi prioritas dan daerah-daerah dengan zonasi risiko tinggi dan sedang, untuk mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan. 38 orang meninggal dunia dan 6 hilang akibat banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.